Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir kita sudah bahas tentang suhu sampai ke konversi skala suhu. Ya, sekarang kita lanjutkan tentang perubahan akibat suhu. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next kita mulai aja ya. Kita akan bahas dulu apa sih pemuaian ya. Jadi perubahan akibat suhu itu salah satunya adalah pemuaian. Jadi benda yang dikenai kalor gitu ya, dikenai panas atau suhunya berubah dari rendah ke tinggi gitu ya, dari suhu rendah ke suhu tinggi, maka dia akan dia akan terkena pengaruh gitu ya. Apa sih pengaruhnya? Salah satunya adalah benda tersebut akan mengalami pemuaian. Apa sih pemuaian? Oke, kita bahas. Pemuaian adalah peristiwa perubahan dimensi. Dimensi itu ukuran ya. Jadi pemuaian adalah peristiwa di mana terjadi perubahan dimensi atau perubahan ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Ya, misalnya ulangin. Jadi pemuaian itu adalah perubahan dimensi atau ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Jadi kalau suhunya berubah, maka benda tersebut bisa mengalami perubahan ukuran. Misalnya kalau misalnya suhunya dipanaskan atau suhunya ditingkatkan, dinaikkan dari suhu rendah menuju berubah menjadi suhu tinggi, maka benda tersebut akan mengalami pemuaian ya. Jadi ukurannya akan bertambah. Tapi kalau misalnya bendanya suhunya dikurangi, misalnya dari suhu tinggi diturunkan menjadi suhu yang lebih rendah, maka benda tersebut akan mengalami penyusutan gitu ya. Oke. Berikutnya contoh pemuaian ini sebenarnya banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya kamu sering menemukan peristiwa pemuaian. Salah satunya kalau kamu pernah mengamati, jadi kamu lagi iseng-iseng, lagi bengong gitu ya, lagi ngelamun, lagi merenung gitu. Kamu pernah mengamati kabel listrik ya, kabel listrik saat siang dan malam hari. Nah, di sana akan terjadi perbedaan tuh. Saat siang hari seperti apa, saat malam hari seperti apa. Saat siang hari ya terlihat kabel tersebut lebih panjang ya. Jadi kabel itu memang dibuat agak kendor gitu ya, dipasangnya agak kendor karena memang untuk untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian ya akibat peningkatan suhu di siang hari ya. Jadi saat siang hari terlihat kabel tersebut biasanya lebih panjang atau lebih kendor ya. Sedangkan di malam hari kabel tersebut terlihat lebih pendek ya. Jadi dia menyusut lebih pendek atau kelihatan jadi lebih kencang. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya pengaruh suhu pada suatu benda. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ada pemuaian, ada juga penyusutan. Kapan terjadi pemuaian? Pemuaiannya terjadi ketika suhunya tinggi. Kapan suhunya tinggi? Suhunya tinggi itu terjadi ketika siang hari ya. Jadi ketika siang hari peristiwanya namanya pemuaian. Lalu kapan penyusutan itu terjadi? Penyusutan itu terjadi ketika suhunya rendah, betul. Ketika suhunya rendah. Nah, kapan sih suhunya rendah? Suhunya rendah biasanya suhu itu turun ketika di malam hari. Maka penyusutan terjadi di malam hari. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya, jenis-jenis pemuaian. Pemuaian itu ada beberapa jenis. Di antaranya pertama adalah pemuaian pada zat padat. Jadi pemuaian itu kalau berdasarkan bendanya, ada pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, dan ada pemuaian pada gas gitu ya. Nah, pemuaian pada zat padat nih contohnya gambarnya misalnya kamu ini gambar gelas yang retak ya, gelas retak atau pecah. Biasanya kenapa nih gelasnya retak atau pecah? Bukan dibanting ya, bukan ya, kalau dibanting memang iya pecah. Ini karena biasanya kamu menuangkan air panas. Nih ada gambar air nih sebenarnya, air karena airnya bening jadi nggak kelihatan ya. Airnya bening, air panas langsung kamu tuangkan tanpa ditaruh sendok dulu. Biasanya kan makanya orang dulu tuh suka bilang kalau mau nuang air panas tambahin sendok dulu gitu kan. Nah, itu untuk mencegah terjadinya pemuaian ya. Nah, gelas ini pecah akibat pemuaian pada gelas ya. Jadi karena airnya panas jadi gelasnya mengalami pemuaian jadinya retak.
Nah, lalu apa lagi contohnya? Contohnya rel kereta api. Rel kereta api itu dipasang agak renggang, ada jaraknya, ada space-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau terjadi pemuaian tidak mengakibatkan apa namanya itu antara rel yang satu dan yang rel lainnya jadi tumpang tindih gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa mengakibatkan perubahan jalur gitu. Jadi makanya dibuat agak renggang gitu ya. Itu mengantisipasi ke pemuaian. Kemudian pemuaian pada zat cair, contohnya ini termometer yang kemarin kita bahas di bab sebelumnya, ada termometer ya kan, ada termometer alkohol, ada termometer air raksa. Nah, termometer ini memanfaatkan sifat pemuaian. Jadi, ketika termometer dicelupkan ke air panas gitu ya, maka zat cair di dalamnya akan mengalami pemuaian karena panas tadi. Nah, karena memuai maka zat cair di dalamnya akan naik, menunjukkan suhunya berapa gitu ya. Nah, nanti kalau dimasukin ke air dingin gimana? Kalau dimasukin ke air dingin berarti kan dia menyusut. Nah, menyusut itu berarti kan airnya atau bukan air, zat cairnya akan turun ke menunjukkan skala berapanya itu turun gitu ya karena dia menyusut gitu. Kemudian yang ketiga adalah pemuaian gas. Nah, ini yang sering kita lihat ya pada balon udara ya, balon udara yang biasanya kita lihat di tempat-tempat rekreasi atau misalnya ketika kamu meniup balon ya, balon itu ketika ditiup dia akan mengalami nih pemuaian. Atau contohnya misalnya ketika balonnya selesai ditiup, kemudian balonnya kamu jemur di bawah terik matahari, maka lama-kelamaan balonnya pasti meledak. Kenapa meledak? Karena gas di dalam balon tersebut mengalami pemuaian sehingga menekan kulit balonnya sehingga balonnya tersebut meledak gitu ya. Oke. Berikutnya pemuaian pada zat padat, kita bahas satu-satu ya. Pemuaian pada zat padat itu ada pemuaian panjang, kan zat padat itu berarti kan dia punya dimensinya itu ada panjang, biasanya ada lebar, ada tinggi gitu kan, ada panjang aja, ada luas, ada volume. Nah, berarti pemuaiannya pun juga ada 3, ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Nah, di sini kita bahas dari awal adalah pemuaian panjang. Apa sih pemuaian panjang? Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang. Karena namanya panjang berarti kan panjang yang bertambah karena menerima kalor. Jadi yang nambah cuma panjangnya aja. Kemudian yang contohnya, benda yang hanya mengalami pemuaian panjang adalah misalnya kawat. Ya, jadi kamu punya kawat kecil, tipis, kamu panaskan di atas api gitu ya. Ya, itu nanti dia akan mengalami pemuaian, dan pemuaian hanya pemuaian panjang. Kemudian yang mengalami pemuaian panjang lagi contohnya adalah kabel listrik. Oke, berikutnya ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas. Berarti kalau panjang itu hanya satu dimensi, panjangnya aja. Kalau luas berarti ada 2 dimensi yang mengalami pemuaian. Dimensinya bisa panjang dan lebar. Ya kan, luas itu rumusnya panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Jadi ada 2 dimensi yang mengalami pemuaian. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luasnya akibat dikenai kalor atau akibat menerima kalor. Contohnya apa? Contohnya kaca jendela tuh, makanya dipasang agak renggang. Kenapa? Untuk yaitu tadi mengantisipasi pemuaian gitu ya. Takutnya kalau misalnya tidak dibuat renggang, nanti ketika kacanya memuai gitu, dikhawatirkan pecah gitu, kayak tadi yang kasus gelas tadi gitu. Makanya dikasih space dia ketika dipasang supaya untuk ruang untuk dia memuai gitu. Kemudian ada pemuaian volume yang ketiga. Apa sih pemuaian volume? Berarti yang bertambah adalah volumenya akibat dikenai kalor atau akibat menerima kalor. Contohnya nih misalnya ada balok ya, karena volume berarti kan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya nambah, lebarnya nambah, tingginya juga nambah, sehingga disebutnya dengan pemuaian volume. Nah, oke, kita lanjut. Nah, karena tadi sudah teorinya tuh, pemuaian ada pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Sekarang kita lanjut ke rumusnya ya. Ya, rumus pemuaian. Pertama kita ke pemuaian panjang dulu. Rumus pemuaian panjang itu adalah delta L. Ini yang segitiga, bacanya bukan segitiga, tapi dibacanya delta. Ya, dibacanya delta. Oke, kita misalnya tulis dulu. Sini biar jelas warna apa ya, merah deh. Ini dibacanya adalah delta ya, dibacanya delta. Delta L ya sama dengan ada yang L aja, ada yang L0 nih ya. Jadi ada yang L aja, ada yang L0 dikali
alfa dikali delta T. Ya, jadi segitiga ini dibacanya delta T. Ini dibacanya alfa. Ya, jadi delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Oke, jadi kalau misalnya ditanya delta L, kamu tutup delta L-nya. Berarti rumusnya apa nih? Jadinya L0 alfa kali delta T. Oh, sebelum ke rumus ini, misalnya harus kasih tahu dulu apa itu delta L, apa itu L0. Oke. Delta L ini, delta itu artinya perubahan. Baik itu memuai ataupun menyusut ya, perubahan panjang. Perubahan panjang L itu kan panjang, berarti perubahan panjang satuannya dalam meter. Nih. Ya, delta L itu nih pertambahan panjang ya atau perubahan ya, tidak hanya bertambah sih, bisa berkurang juga. Perubahan panjang satuannya adalah meter ya, harus diingat. Kemudian L0, L0 ini apa? L itu tadi apa? L panjang, 0 mula-mula, berarti L0 panjang mula-mula, satuannya adalah meter. Nah, ini nih L0. Ya. Kemudian alfa. Alfa ini adalah koefisien dari si muai panjang ya, nilainya sudah ditentukan dari sana ya, biasanya sudah diketahui. Koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius. Kemudian delta T ya, T-nya ini besar ya, delta T-nya besar, ini salah tulis. Delta T-nya besar, maksudnya T-nya kapital, delta T itu berarti perubahan temperatur atau perubahan suhu ya. Jadi delta L ini perubahan panjang, L0 panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, delta T adalah perubahan suhu di rumusnya itu. Jadi kalau misalnya ditanya delta L-nya berapa, maka tutup delta L-nya, kamu pakai tangan, coba kamu tutup delta L-nya. Berarti rumusnya jadi apa tuh? L0 dikali alfa dikali delta T ya, jadi delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Lalu kalau misalnya ditanya L0-nya, berarti tutup L0-nya pakai tangan kamu, pakai jari kamu. Jadi rumusnya jadi apa tuh? L0 sama dengan delta L per alfa kali delta T. Oke, misalnya tulis saja ya. Kalau misalnya misalnya tanya delta L dulu deh. Tadi kan delta L, berarti tutup delta L-nya pakai tangan kamu. Coba tutup. Berarti apa tuh rumusnya? L0 kali alfa kali delta T. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya L0-nya. L0-nya berarti tutup yang di L0-nya. L0 kamu tutup. Berarti rumusnya jadi gimana? Ada delta L di atas per, ya ada garis ini, garis yang ini berarti dibagi nih. Ya, garis yang ini berarti per nih. Per alfa kali delta T. Kemudian kalau misalnya ditanya alfanya, misalnya alfanya belum diketahui tuh, berarti gimana jadinya? Alfanya tutup. Alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Satu lagi, terakhir. Kalau misalnya ditanyain delta T, maka tutup delta T-nya. Delta T sama dengan delta L per L0 kali alfa gitu ya. Jadi nggak perlu dihafal semua rumusnya, cukup satu aja, segitiganya diingat ini, segitiga ini diingat, nanti kalau yang ditanya apa tinggal ditutup. Paham ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini ada pemuaian luas ya. Pemuaian luas itu sama kayak tadi. Kalau tadi L, ini A, delta A, alfa. Kalau A ini panjang ya. Tadi kan L sini nih. Tadi kan L, ini L0. Berarti delta A sama dengan A0. Kalau tadi alfa, kalau sekarang beta. Ya, ini dibacanya beta. Ini tadi delta T dikali delta T. Nah, apa sih alfa, apa sih beta, apa sih gamma? Nanti ada gamma nih, beta itu sama dengan 2 kali alfa. Jadi kalau nilai betanya ini nggak diketahuin, kamu bisa cari pakai nilai alfanya. Alfa tadi apa? Koefisien muai panjang. Di slide sebelumnya tadi kan kita sudah bahas tuh kalau alfa itu koefisien muai panjang ya. Sama kayak sebelumnya, kalau misalnya yang ditanyain delta A, berarti tutup delta A-nya. Perubahan luas sama dengan A0 kali beta kali delta T. Kalau misalnya ditanya A0-nya, berarti A0 sama dengan delta A per beta kali delta T. Kalau misalnya ditanya delta T misalnya, atau beta dulu deh, betanya. Beta sama dengan delta A per A0 kali delta T. Kalau misalnya ditanya delta T, gimana? Delta T sama dengan delta A per, apa yang ditanyanya tadi? Delta T ya? Delta T sama dengan A0
kali beta gitu ya. Nah, kalau betanya nggak diketahuin gimana, Miss? Nah, beta itu sama dengan 2 dikali alfa. Jadi bisa pakai koefisien Y panjang. Gitu. Oke, next. Kita lanjut ke pemuaian volume ya, pemuaian volume. Pemuaian volume sama, kalau tadi kan panjang itu L, luas itu A, kalau volume berarti delta V. Delta V, V itu volume ya. Nah, ini delta V sama dengan V0 sama kayak tadi ya, dikali gamma. Ini dibacanya gamma. Gamma gitu ya. Gamma dikali delta T. Nah, ini per nanti jadinya. Nah, kalau coba sekarang misalnya ditanya delta V. Delta V gimana tadi? Delta V sama dengan V0 atau V0 kali gamma kali delta T. Oke, kalau misalnya ditanya V0-nya, V0-nya berarti delta V per gamma kali delta T. Kalau misalnya tanya gamma, gamma sama dengan delta V, tutup delta V-nya. Tutup gammanya berarti V0 kali delta T. Kemudian kalau misalnya ditanya delta T, delta T-nya tutup sama tangan kamu. Coba, berarti jadinya apa? Delta V per V0 kali gamma gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu yang kamu tutup pakai tangan gitu ya. Nah, kalau gammanya gimana? Gamma itu sama dengan 3 dikali alfa. 3 kalinya dari si koefisien Y panjang tadi. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal misalnya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi pada suhu 25 derajat Celcius, panjang batang besi adalah 2 meter. Pada suhu 25, berarti ini suhu mula-mula nih. Suhu mula-mula T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Panjang batang besi berarti L0 mula-mula 2 meter ya. Kemudian berapakah panjang batang besi itu pada suhu 40? Nih 40 berarti T kedua, temperatur kedua ya. Kenapa sih lambangnya T itu dari bahasa Inggris temperatur ya. Jadi biar kamu gampang ingatnya, ini berarti 40 derajat Celcius. Yang ditanya berapakah panjang batang besi? Berarti L akhirnya, LT-nya. Berapa? Jika alfanya ini udah diketahui, alfanya 0,000011 gitu ya. Nah, tadi gimana rumusnya? Delta L, apa coba? Sama dengan alfa kali L0 kali delta T ya. Alfa kali L0 kali delta T. Berarti alfanya berapa? Alfanya 0,000011 dikali panjang mula-mula. L0 ini panjang mula-mula ya. Jadi misalnya dikasih keterangan lagi di sini. Ini koefisien. Ya, ini koefisiennya ini panjang mula-mula. Panjang mula-mula. Ya, ini delta T apa? Perubahan suhunya. Oke, perubahan suhu. Oke, kita masukin di angkanya nih. L0-nya mula-mulanya berapa? L0-nya 2 meter. Berarti ini nanti dalam meter satuannya ya. Kemudian delta T-nya. Delta T-nya belum ada. Delta T itu berarti T2 dikurangi T1. Masukin lagi angkanya 0,000011 dikali 2 dikali T2-nya berapa? T2-nya 40 dikurangi T1-nya 25. Berarti sama dengan 0,000011 dikali 2 dikali 40 kurang 25 berapa sih? 10 kurang 5, 5. 3 kurang 2, 1. Berarti 15 ya. 15 berarti sama dengan 0,000011 dikali 2 kali 15 30. Oke, ada satu angka berarti 0 bisa kita buang 1. 0,00011 dikali 3 berarti sama dengan 0,00011 nya tinggal dikali 3 nih. 11 kali 3 berapa? 3 meter. Nah, ini delta L-nya nih. Ini baru delta L-nya. Yang ditanya adalah panjang akhir. Berapakah panjang batang besi itu? Berarti LT-nya.
LT-nya sama dengan L0 ditambah delta L. Ya, panjang awal. Ya, jadi L0 itu panjang mula-mula. Panjang mula-mula ditambah delta L, pemuaiannya. Atau pertambahan panjangnya. Ya, nah kita masukin di angkanya nih. L0-nya tadi berapa panjang mula-mulanya? 2 meter. 2 ditambah delta L-nya 0,00033. Dijumlahin dah. Ingat, menjumlahkannya. Perhatikan cara menjumlahkannya ya. 0,00, ada berapa tuh? 3. 033 ya. Tuh 23. Oke. Ditambah 2. Ingat, 2-nya bukan di sini. Salah ya, berduanya bukan di sini. 2-nya ditaruh di depan, di angka satuan. Di sini nih, ditambah 2. Jumlahin, jadinya 0 tambah 2, 2,00033. Jadi jawabannya adalah 2,00033 meter. Atau kalau misalnya mau dalam sentimeter, nanti bisa tergantung opsi ini kan dalam meter ya, berarti jawabannya 2,00, kurang 1 nol. 2,003 meter. Ini ya, kurang 1 nol nih. Kita misalnya salah hitung kali. 0,000 ada 11 kan? 0,000 terus dikali 30. Coba ya. Kalau misalnya takutnya misalnya salah hitung 0,00011 dikali 30. Itu 0, 0 kali 1, 0, 0 kali itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3. Itu 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahin. 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini kan? Buang. Berarti kan 0,00033 benar. 0,00033 tambahin 2. Jadi 2 kemana ini jawabannya kurang nolnya ya. 2,00033 meter jawaban yang benarnya. Oke, ini tadi kan panjang batang basi, tapi ini mendekati nih. Ya, 2,00033 nya benar, tapi ini belum ditambah 2 yang D-nya, option D. Yang ini kurang nolnya. Nolnya kurang. Ya, ini kalau mau ini diganti angka 2. Jadi opsi jawabannya nggak ada nih. Ya, ini juga salah. Ini kalau mau bukan 2,0055 tapi 33 ya kalau mau. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi kamu jawab aja pakai jawaban sendiri. Oke, sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, kita cukupkan